teman kuliah saya. Terima kasih untuk sudah mengundang juga untuk acara ini dan ya saya juga ingin sharing beberapa hal mengenai deep learning untuk natural language processing. Jadi hari ini topik yang akan saya bawakan ada lebih ke introduction pertama. Lalu saya akan coba bahas beberapa hal mengenai deep learning. Bagi yang belum begitu familiar, saya akan jelaskan sedikit beberapa macam model yang ada dan juga beberapa tren yang ada saat ini untuk natural language processing. Karena dari zaman dahulu kala, dari tahun 1960 sampai tahun 2020 saat ini perubahannya sudah sangat dramatis, sudah sangat beda. Approach yang dipakai juga sudah berubah banyak. Jadi akan banyak hal-hal baru bagi orang-orang yang tidak begitu familiar dengan deep learning. Dan salah satu di akhir presentasi ini saya juga akan present salah satu paper yang baru saja publish tahun ini mengenai untuk NLP untuk bahasa Indonesia. Jadi menurut saya bagian paling hari ini adalah salah satu yang paling relevan untuk event hari ini. Tapi memang ada beberapa basic yang perlu saya jelaskan supaya kita punya persamaan, maksudnya ada fundamental yang sama sehingga kita juga bisa cukup mengerti bagian-bagian yang kalau misalnya kita mau apply natural language processing untuk bahasa Indonesia. Sedikit perkenalan, saya lulus kuliah S1 di Institut Teknologi Bandung di ITB bersama Mas Niko. 2015 saya lulus. Lalu saya ada setahun kerja di Traveloka. Saya bekerja sebagai marketing technology analyst. Jadi mainly focusing in data analyst. Ada juga yang kerjaannya juga sedikit engineering, tapi cenderung kebanyakan mencari insight dari data-data Traveloka yang banyak. Lalu saat ini saya sedang menempuh PhD study, jadi S3 di Hong Kong University of Science and Technology. Jadi di Hong Kong University of Science and Technology ini memang salah satu universitas yang cukup maju untuk bidang computer science. Maksudnya kalau dilihat dari ranking juga salah satu yang top di Asia atau di dunia. Ya, maksudnya saya juga cukup beruntung untuk bisa masuk ke kampus ini, maksudnya juga dapat akses yang banyak untuk resources, untuk GPU dan juga untuk informasi. Juga ada beberapa teman-teman yang juga kolik-kolik yang juga cukup jago lah ya untuk bisa saling sharing informasi dan bisa kerja bareng. Lalu juga tahun ini saya juga ada kesempatan untuk jadi research intern di Salesforce Research. Ini juga salah satu opportunity yang bagus untuk bisa lihat kalau di industri itu bagaimana mereka melakukan research and development khususnya untuk natural language processing. Karena memang beberapa company memang mereka fokus ke research, misalnya Facebook, Google mereka juga punya research center sendiri, dan kerjaannya juga cenderung ada yang pure research, ada juga yang applied research. Jadi segini perkenalan dan juga saya juga ingin share bidang-bidang research yang saya kerjakan. Saya fokusnya mengerjakan natural language processing, tapi saya juga mengerjakan speech, misalnya speech recognition, dan juga beberapa topik-topik lainnya misalnya code switching, multilingual, sama dialog system. Jadi saya banyak mengerjakan untuk bahasa-bahasa yang campur-campur kalau code switching. Kalau untuk multilingual, bahasa-bahasa yang, maksudnya berbagai macam bahasa yang ditrain untuk satu model, itu biasanya kita sebut multilingual. Dan jika ada yang ingin mengontak saya, bisa langsung ada website yang bisa dikunjungi, ada email, ada juga GitHub. Oke, sekian perkenalan dari saya. Kita bisa lanjut ke materi. Jadi di akhir dari presentasi ini saya juga akan memasukkan salah satu hasil riset saya tahun ini, yaitu IndoNLU. Jadi IndoNLU ini ada satu benchmark yang kita buat rame-rame bersama beberapa orang-orang di industri dan juga di akademia. Jadi kita menyusun dataset yang open source. Jadi kalau misalnya ada anak-anak TA atau industri yang mau mengerjakan research, bisa start dari sini. Lalu kita juga menyediakan pre-trained models, misalnya BERT models atau Albert models untuk bahasa Indonesia, dan juga starter code untuk memulai research di bahasa Indonesia. Nanti saya akan menyampaikan, ada waktu yang saya udah allocate untuk presentasi bagian ini di bagian akhir. Tapi sebelumnya, supaya
kita punya persepsi dan juga fundamentals yang cukup untuk mengerti, kita akan coba mulai dari introduction dari NLP itu sendiri apa. Jadi kita bisa mulai dari teknologi bahasa manusia atau human language technology yang bisa disebut. Jadi tujuannya apa sih? Kenapa researcher saat ini mengerjakan NLP? Karena kita punya satu tujuan, yaitu kami ingin membangun mesin yang bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan manusia, yang bisa mengerti bahasa manusia. Maksudnya, interface yang dipakai itu adalah interface yang memang secara natural itu dimiliki manusia. Misalnya, saat kita berbicara adalah salah satu metode kita untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan informasi yang paling natural yang kita bisa. Ataupun juga yang lebih tidak natural itu teks. Misalnya teks yang ada di koran, website, halaman forum, itu salah satu cara kita untuk berkomunikasi. Jadi kalau misalnya dibilang NLP itu salah satu bidang yang memang menggunakan data-data teks atau data-data speech juga bisa, maksudnya sumber-sumbernya sudah ada dan existing yang ada di dunia saat ini. Misalnya tadi internet, atau kita juga bisa ambil data dari website, bisa kita crawl data dari website, lalu kita pakai untuk melatih suatu model yang bisa memiliki kemampuan seperti manusia. Saya bisa kasih contoh ini, misalnya ini salah satu komen yang saya search beberapa waktu lalu di Google, ternyata ada komen yang cukup lucu. Di sini kata-katanya lucu. Jadi pengirimannya cepat, mesen tadi datangnya kemarin, untuk rasa good, biasanya di warung-warung bisa sampai 25 juta per dus. Jadi dia ingin beli suatu barang, katanya datangnya kemarin, tapi mesennya baru hari ini. Terus kualitasnya bagus banget. Dan kalau bisa lihat dari review ini, reviewnya 5 bintang. Jadi kan maksudnya ini semacam review suatu produk yang bagus, tetapi komentarnya sendiri itu sebenarnya tidak masuk akal. Jadi kalau kita bisa lihat, misalnya kalau kita sebagai manusia, jadi kan kita bisa mengetahui ini sebenarnya teks ini maksudnya apa sih. Jadi kita bisa mencoba mengerti dulu, oh teks ini nyata sentimennya bagus atau jelek ya. Kalau kita lihat teks per kata secara leksikal, ya oh ini bagus, karena pengirimannya cepat, rasanya good, keren, semuanya bagus. Tapi kalau misalnya kita benar-benar mengerti teks ini seperti apa, mungkin teks ini bukan suatu hal yang bagus. Malah kalau kita coba reasoning, mungkin ini salah satu hal yang sebenarnya lagi ngeledek sama penjualnya. Atau kita bisa suka bilang, ini lagi ada sarkasme di dalam teks ini. Jadi kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya mesin cuma baca teks per teks, dan misalnya ada atributnya ya, teks ini, kalau kata ini artinya bagus, kata ini artinya negatif. Tapi kalau kita coba mengerti secara kontekstual dari teks ini, ternyata komen yang diberikan itu bukan komen yang bagus, komen yang sebenarnya jelek dan nggak sesuai dengan bintang yang ada gitu, sesuai dengan review yang ada. Jadi ini salah satu contoh yang saya ingin sampaikan, kalau misalnya itu kalau kita mau coba melakukan NLP, itu bukan sesuatu hal yang mudah yang kita lihat teks per teks atau token per token, tapi ada sesuatu yang kita harus mencoba supaya mesin bisa mengerti secara konteks dan bisa melihat misalnya dari kalimat dan kalimat yang lain, dan ada semacam co-reference akan barangnya atau dari sifat-sifatnya. Jadi mengapa NLP ini sangat menarik sebagai suatu bidang research? Sebenarnya NLP ini salah satu yang saya bisa bilang ini berhubungan dengan kecerdasan manusia. Karena dalam teks itu kita bisa mengandung banyak arti, banyak makna. Dan salah satu yang paling sebenarnya paling dekat dengan manusia karena interface-nya. Jadi teks dan suara adalah salah satu yang kita miliki, dan salah satu yang sebenarnya kalau mesin bisa melakukan, itu salah satu yang luar biasa. Malah kita bisa berinteraksi langsung dengan mesin. Dan ini salah satu yang menantang yang tadi saya udah sampaikan. Karena kemampuan untuk bisa mengerti NLP, bisa understanding, ataupun generate kata-kata, itu juga kemampuan yang sangat kompleks yang dimiliki manusia. Jadi NLP ini sebenarnya masih satu bidang yang sangat growing saat ini, tapi memang ada hal-hal yang sebenarnya kita masih
ada bottlenecks dan challenges yang kita masih coba hadapi. Jadi kalau teman-teman pada ingin coba NLP, sebenarnya sekarang ini waktu yang sangat tepat karena memang masih banyak problem yang masih belum ke-solve. Kalau tertarik dengan hal-hal yang menantang berkaitan dengan suara dan teks, sebenarnya ini salah satu bidang yang cocok untuk ditekuni. Misalnya kalau bidangnya research, bidang mencari bidang untuk research, dan maksudnya lulusan CS gitu ya, atau lulusan math, mungkin NLP juga salah satu yang choice yang bisa dipilih buat research. Kalau NLP itu sebenarnya tasnya banyak banget, dan sebenarnya kalau kita jabarin satu-satu, sebenarnya kita sendiri juga tahu gitu, ada ini tuh tas yang familiar sama kehidupan. Misalnya machine translation memang tas yang sebenarnya kita mungkin sering pakai ya. Kalau misalnya ada halaman web kita nggak ngerti bahasanya, kita coba translate dengan tools-tools yang sudah ada. Language modeling mungkin ini bukan tas yang familiar untuk orang awam, tapi ini salah satu tas yang researcher pakai untuk misalnya kalau mau generate suatu teks juga bisa pakai language modeling, atau misalnya mau scoring suatu kalimat juga bisa pakai language modeling. Jadi language modeling ini salah satu tas yang cukup populer, dan mungkin dari salah satu benchmark yang biasa dipakai untuk jika ada struktur model yang baru, biasanya language modeling salah satu tas yang dipilih untuk dipakai untuk evaluasi. Lalu ada summarization, misalnya ada suatu teks dokumen, lalu kita coba summarize, kita coba mengerti dengan kalimat-kalimat yang sederhana, yang lebih compact, yang mungkin cuma satu paragraf, tapi kita meng-summarize satu dokumen yang panjang sekali. Jadi ini salah satu tas juga yang cukup penting untuk juga di bidang industri, juga ini salah satu yang penting karena kita mungkin misalnya ada satu buku, kita mau baca bukunya tapi bukunya terlalu panjang, kita mau summarize dulu sehingga kita tahu kontennya apa. Kalau kita tertarik mungkin kita bisa baca lagi jadi nggak semuanya kita harus baca, tapi kita setidaknya tahu kontennya apa. Lalu ada natural language understanding. Language understanding ini bisa banyak macam. Misalnya sentiment analysis, ini juga salah satu dari tas NLU, atau misalnya emotion detection, untuk mendeteksi suatu emosi dari teks atau suara, ini juga NLU. Lalu ada question answering, misalnya kita ada pertanyaan, kita coba jawab, misalnya ada multiple choices, ataupun ada short answer, ini juga salah satu tas yang sering dikerjakan juga untuk NLP. Kalau dari tipe-tipe tasnya, sebenarnya banyak banget. Misalnya ada yang supervised, unsupervised, semi-supervised, self-supervised. Kalau misalnya ada yang pernah belajar tentang machine learning, ini term-term ini bukan term yang jarang didengar ya. Ini harusnya sudah pada tahu. Jadi ada hal-hal yang berbeda dari macam-macam tas ini. Misalnya saat kita punya label untuk training, misalnya kita punya input, outputnya apa, kita bisa sebut supervised learning. Tapi ada saat-saat di mana kita nggak punya label dan kita cuma punya input, dan kita biasanya sebutnya unsupervised learning. Atau misalnya datanya yang berlabel sedikit, kita kategorikan sebagai semi-supervised. Atau misalnya yang baru-baru ini cukup hits banget, ini namanya self-supervised. Misalnya kita punya suatu input, tapi inputnya sendiri kita bisa modifikasi menjadi suatu label, yang kita sebut pseudo label. Jadi kita menggunakan data yang kita sudah punya dan kita ubah menjadi tas baru, dan kita bisa sebutnya self-supervised. Jadi kita memberikan supervisi dengan data yang kita sudah punya tanpa anotasi label. Dari tingkat kompleksitas sendiri, sebenarnya kalau NLP itu bertingkat. Jadi yang tadi leksikal, yang saya tadi ada jelaskan di contoh, jika kita lihat token per token, kita bisa bilang ini leksikal. Lalu ada sintaktik. Sintaktik ini berkaitan dengan sintaks, misalnya ada grammar, ini juga sintaks, ada post-text, misalnya kita melabelkan mana verb, mana subject, ini juga sintaktik. Kalau semantik ini salah satu tingkatan yang lebih sulit, karena ini berkaitan dengan
meaning. Jadi meaning dari kalimat ini itu apa? Saya bisa kasih contoh, misalnya lexical itu saya senang gitu ya. Jadi kan kita lihat senang, berarti senang itu kan suatu emosi yang positif. Atau sintaktik kita melabel dengan sintaks, atau kita bisa juga ada semacam grammar atau rules yang kita bisa cocok-cocokkan. Jadi kita tahu sebenarnya kamu itu apa? Oh, kamu itu ternyata objek. Jadi saya sayang sama kamu itu maksudnya saya uh, kasih suatu predikat sayang kepada seseorang. Kalau misalnya semantik, ini lebih kompleks lagi. Misalnya baju kamu bagus sekali seperti kain pel di rumahku. Jadi kan bagus sekali, oh bagus bajunya. Tapi ternyata, oh seperti kain pel, oh jadi nggak bagus dong. Jadi bajunya sebenarnya lusuh. Cuma dibilang awalnya bagus. Jadi secara semantik ini satu tingkatan yang lebih tinggi, yang jauh lebih susah dan ada konteksnya. Oke. Kita sudah selesai untuk introduction. Kalau misalnya, mungkin kalau ada pertanyaan apa bisa juga ya sekarang. Atau saya lanjut aja ya, Niko. Ya, mungkin lanjut dulu aja, Gen. Kita kumpulin dulu ya buat pertanyaannya. Nanti mungkin di akhir aja kita sesi tanya jawabnya. Oke. Ya, setelah ini soalnya material lebih padat lagi. Oke, kita mulai dari deep learning di NLP. Pertama saya ingin share dulu, jadi kalau misalnya ada yang bertanya, gimana sih cara kita mulai research di bidang NLP, dan khususnya untuk deep learning. Sebenarnya yang pertama yang harusnya dicoba itu menurut saya, itu catch up dengan trend yang ada sekarang. Misalnya kita ikut international conferences atau journal, atau enggak kita cukup baca aja udah cukup baik menurut saya. Jadi start buat misalnya buka conferences, biasanya ada papers yang memang mereka buka gitu, open source gitu. Maksudnya open source itu maksudnya publicly available. Mereka punya situs yang nggak ada paid wall-nya. Misalnya untuk computational linguistic, biasanya kita nggak ada paid wall. Kita punya website sendiri namanya ACL Anthology, dan di ACL Anthology itu cukup lengkap. Jadi kita misalnya mau lihat paper tahun 2020 nih, kita bisa buka, terus kita cek aja judulnya apa. Oh, kita tertariknya main ini, ya udah kita buka, kita coba pelajari. Atau juga di machine learning conferences juga biasanya kebuka. Misalnya iClair, NeurIPS, ICML, AAA, HK juga kebuka. Mungkin kalau untuk speech, ICAS itu biasanya ketutup karena IEEE conferences. Interspeech mungkin kebuka. Jadi sebenarnya tuh kita tuh sebenarnya punya resource banyak banget yang saat ini untuk di bidang NLP. Cuma biasanya kita kurang informasi. Kalau di Indonesia menurut saya sih kurang engagementnya kurang sih untuk lihat-lihat paper yang ada di conference yang top. Soalnya emang conference top ini memang mungkin juga ya mungkin ada berkaitan sama Scopus atau apa publikasi yang saya ada problem dari researchers yang biasanya kalau ACL tuh mungkin nggak tahu sekarang malah udah masuk Scopus atau belum. Nah, cuma kalau untuk conference seperti ini sebenarnya mereka memang menyediakan resource yang bagus, dan juga untuk masuk ke conference ini setengah mati gitu. Misalnya acceptance rate 17%. Jadi kalau misalnya ada submission 5.000, 17%-nya aja yang lolos gitu. Jadi memang paper-paper yang sudah masuk di conference ini itu benar-benar udah di peer review, udah di filter cukup baik untuk jadi saat kita coba baca papernya ya cukup berkualitas dan biasanya up to date ya, ngikuti zaman. Jadi ini bisa jadi salah satu pembelajaran juga sih. Lalu saya mau kasih contoh gimana kita bisa ya cara mikirnya gitu ya. Gimana cara kita mencoba membangun suatu model. Misalnya kita ambil satu task namanya machine translation. Kita mau mencoba menerjemah teks dari bahasa A ke bahasa B gitu ya. Misalnya saya suka kucing, lalu kita mau translate ini ke bahasa Inggris, I love cat. Jadi kita udah ada inputnya, ada outputnya. Lalu kita ingin melatih model ini. Misalnya kita anggap saja kita punya sebuah model yang persegi panjang ini ya, tulisannya model.
Jadi kita akan masukkan input si saya suka kucing ke dalam model, dan kita akan melatihnya, melatih supaya model ini bisa mentranslate dari saya suka kucing jadi I love cat. Sebenarnya kalau untuk model seperti ini, memang bisa segala macam kan. Cuma kalau misalnya kita pakai metode-metode yang sebelum-sebelumnya, maksudnya menggunakan grammar, menggunakan rule, artinya kita harus punya semacam mapping. Saya itu I loh, suka tuh love, kucing tuh cat. Cuma memang kalau kita semuanya kita coba mempolakan seperti itu, atau kita membangun rules-rules seperti itu, mungkin agak susah juga ya untuk mencakup world knowledge, karena world knowledge itu banyak banget, dan ya bisa aja ada kata-kata yang baru, yang baru masuk vocabulary kan kita juga nggak tahu. Dan itu cukup tedious. Jadi memang deep learning ini memang salah satu yang kata orang salah satu yang kita pakai untuk learn suatu function, function apa saja yang kita bisa masukkan inputnya dan keluar sesuai apa yang kita mau. Kalau kita lihat dari sejarah, misalnya sejarah NLP, dari yang tadi saya udah bilang dari 60-an, itu awal memang kita fokusnya ke pattern matching, rule based, atau di 70-80 juga, tahun 1970 sampai 80 juga kita masih fokusnya ke logic and symbolic. Dan mungkin sampai sekarang juga beberapa orang juga masih mengerjakan hal-hal yang berbau logic dan simbolik, karena mungkin ini hal-hal yang lebih fundamental. Tapi setelah tahun 1990 sampai 2000, kita sudah mulai merubah paradigma ke statistical approach. Jadi kita berdasarkan data yang banyak, semacam data driven, kita berdasarkan data, kita coba modelkan suatu model yang language agnostic, atau enggak berdasarkan apa yang ada di data kita, itu yang kita modelkan. Jadi distribusinya kita juga ambil dari model yang kita punya. Dan baru-baru ini dari 2010 hingga saat ini, jadi 10 tahun ke belakang, deep learning baru mulai naik lagi. Jadi sebenarnya dulu neural based models itu sebenarnya udah cukup populer di awal-awal sebelum 1990, itu sudah mulai ada yang mencoba membuat neural based models. Cuma memang performance memang belum bisa sebagus misalnya SVM gitu atau HMM yang memang computationalnya lebih rendah dibandingkan deep learning yang sekarang perlu GPU. Namun karena kita sudah punya mesin yang cukup baik saat ini, deep learning naik lagi. Jadi motivasi ada deep learning sebenarnya untuk kita mengurangi ketergantungan akan rules atau feature engineering. Jadi kalau misalnya tadi kita balik ke machine translation tadi, kita nggak mau nih, kita misalnya pakai phrase, terus kita map ke phrase yang lain. Tapi kita maunya ada suatu model yang bisa belajar sendiri, gimana cara mapping dari satu space ke space yang lain. Misalnya tadi bahasa Indonesia ke bahasa Inggris gitu, atau sebaliknya. Lalu yang kita mau juga, kita ingin membuat suatu model yang bisa dipakai secara end-to-end. Jadi end-to-end ini maksudnya kita mau dari ujung ke ujung hanya pakai satu model. Kalau misalnya ada beberapa ya teman-teman di sini yang pernah ngerjakan ASR, dulu tuh memang kita tuh bikin acoustic model dan language model terpisah. Tapi untuk saat ini kita dimungkinkan untuk membuat suatu model yang bisa belajar akustik dan language secara bersamaan. Jadi memang deep learning ini memang membuat model-model itu menjadi lebih simple dalam implementasi. Cuma memang computational cost-nya juga lumayan besar. Karena memang juga untuk komputasi floating points yang banyak dan model yang cukup tebal, yang cukup dalam, itu juga perlu mesin yang cukup bagus. Kalau kita balik lagi ke task yang tadi, gimana sih caranya kita melatih suatu model? Misalnya ambil satu task yang tadi, jadi given suatu input, kita coba embed jadi suatu vector representation, yang kita bisa masuk ke dalam model. Karena untuk NLP ini memang sedikit berbeda dengan misalnya bidang-bidang yang lain. Misalnya kalau speech, mungkin kita juga ada feature engineering sih, tapi memang ada kemungkinan kita bisa pakai raw data yang pakai signal.
Tapi kalau untuk NLP, memang inputnya kita sendiri discrete, dan model itu nggak ngerti input discrete itu seperti apa. Karena ya, misalnya kalau ada model, mereka cuma ngerti 01010, tapi kita kasih tahu kita kasih input saya suka kucing, ya susah juga, karena model tidak tahu saya suka kucing itu seharusnya representasi seperti apa. Jadi salah satu metode yang bisa dipakai itu kita ubah representasi discrete yang saya suka kucing menjadi suatu vector representation yang model bisa mengerti. Lalu dari model itu sendiri kita melakukan prediksi dan kita menghasilkan suatu hipotesis. Dan saat kita melatih model ini, kita juga perlu mengecek referensi. Ini ada true labels yang kita bisa pakai untuk membandingkan hipotesis dengan referensi yang hasilnya menjadikan loss. Dan loss ini yang digunakan untuk mengupdate parameters yang ada di model. Jadi kita bisa bayangkan model deep learning itu sebagai nodes yang terkoneksi yang punya parameter, dan parameternya itu perlu kita update supaya waktu kita compute bisa menghasilkan hipotesis yang sesuai yang kita mau. Kalau saya juga mau coba angkat ini, jadi ini namanya gradient based training. Maksudnya kita melatih model kita itu berdasarkan gradient. Gradient itu juga semacam derivatif dari misalnya kita punya input, kita punya output, terus kita punya loss, terus kita mau update si model kita berdasarkan kesalahan yang masih ada dari hipotesis dengan referensi. Dan biasanya kita pakai itu cross entropy. Kalau misalnya untuk categorical task, mungkin juga ada yang namanya binary cross entropy kalau misalnya tasknya binary. Atau misalnya kalau regression, mungkin ada MSE yang bisa dipakai. Dan biasanya kita, kalau untuk NLP, biasanya kita coba pakai softmax cross entropy, karena pertama kita ingin membuat output kita sesuai dengan probability. Karena probability itu kan kalau jika kita tambahkan semua output harusnya jumlahnya 1. Jadi kita apply yang namanya softmax. Lalu cross entropy itu gunanya untuk mengecek berapa banyak kesalahan distance dibandingkan hipotesis dan referensi. Dan kita pakai itu untuk mengupdate kita mau update parameter yang kita punya di model. Ya, ini salah satu model umum. Misalnya ada ALFCAT, lalu kita ubah representasinya menjadi vector representation. Vector representation itu seperti ini, salah satu contohnya. Angkanya berubah jadi float, real numbers, dan kita menggunakan vector representation ini untuk digunakan sebagai input di model. Jadi bukan ALFCAT yang kita masukkan, tapi vector representation dari ALFCAT. Karena itu yang dimengerti oleh model. Lalu model bisa menghasilkan suatu output, misalnya 0,88. Dan ini bisa berarti macam-macam ya, maksudnya tergantung tasnya juga. Misalnya kalau sentiment analysis, kita bisa kasih suatu threshold, misalnya di atas 0,6 berarti positif, di bawah 0,4 negatif, dan tengah-tengahnya neutral gitu. Itu juga bisa. Atau model-model yang baru saat ini lebih ke generation model. Sebenarnya model yang sudah ada dari 2014, misalnya encoder-decoder model. Jadi modelnya itu ada part yang namanya encoder, di mana kita mencoba untuk merepresentasikan suatu teks jadi suatu vector atau tensor. Lalu di bagian decodernya kita coba generate teks yang kita mau. Misalnya kita di encoder kita ada suatu question, siapa CEO dari Apple, lalu jawabannya Tim Cook. Jadi representasi dari pertanyaan siapa CEO dari Apple ini akan masuk dalam decoder, lalu kita akan mencoba generate secara autoregressive. Maksudnya autoregressive ini kita akan menggunakan hasil prediksi sebelumnya sebagai input. Seperti ini. Jadi kita punya input encoder yang bisa dipresentasikan dan kita masukkan sebagai input decoder. Lalu kita bisa generate teksnya, dan setiap hasil generate teks yang sebelumnya kita masukkan sebagai input berikutnya.
Dan ini salah satu model yang biasa disebut attention models di dalam encoder-decoder yang cukup populer awalnya dari machine translation model. Atau juga ada satu tipe model lagi yang sekarang lagi hits, khususnya karena GPT models sudah cukup populer. Jadi tanpa menggunakan encoder, kita bisa memasukkan konteks di dalam input decoder. Misalnya ini, contohnya ada robot must obey. Lalu kita masukkan konteks ini, dan akhirnya kita bisa generate teks berikutnya, misalnya order. Untuk beberapa model yang lain, misalnya untuk tas-tas lain, misalnya question answering juga bisa kita pergunakan ini. Misalnya kita masukkan konteks di input, lalu kita mulai generate secara autoregresif. Itu juga salah satu metode yang bisa dipakai. Misalnya kita mau apply di GPT-2, GPT-2, atau mungkin GPT-3 belum bisa diakses. Modelnya mungkin cuma API, jadi nggak bisa di fine-tune. Tapi kalau untuk GPT-2, kita bisa fine-tune modelnya untuk tas-tas tertentu. Dan kalau dilihat ini, kalau misalnya ada yang cukup familiar dengan kata transformer, jadi ini memang metodenya model structure yang dipakai adalah transformer. Jadi transformer ini salah satu model yang sekarang sangat populer karena instead of using recurrent neural nets yang cukup computational heavy, kita bisa pakai linear layer dan mass self attention, multi-head self attention yang kita bisa pakai. Jadi kita tinggal modify mass-nya sehingga kita bisa pakai juga untuk digunakan sebagai decoder. Dan ini sangat jauh lebih efisien dibandingkan LSTM atau RNN. Jadi saya juga mau coba share beberapa models yang populer. Ini lebih ke struktur modelnya. Jadi ada feedforward network yang kalau misalnya sering juga disebut misalnya multi-layer perceptron. Kalau misalnya ada yang tahu multi-layer perceptron, sebenarnya ini juga bisa dipakai kata feedforward network secara interchangeable. Cuma sekarang lebih kita biasanya sebutnya feedforward dibandingkan multi-layer perceptron. Lalu ada namanya convolutional neural network. Ini biasanya di computer vision, tapi juga bisa dipakai di NLP, di speech. Lalu ada recurrent neural network dan transformer. Jadi kalau untuk recurrent neural network dan transformer ini salah dua model yang sangat populer di NLP, dan karena memang NLP itu kan sequential, dan kita kadang-kadang pikir kalau misalnya ada time dependency between tokens itu penting. Misalnya token-token sebelumnya itu penting untuk memprediksi token berikutnya, atau konteks dari suatu sequence itu penting. Makanya ada namanya recurrent neural network yang coba mengingat sequence yang sudah dimasukkan, lalu kita pakai informasi time yang sudah ada untuk melakukan suatu task. Dan juga transformer yang sebenarnya ini salah satu metode untuk alleviate isu yang ada di recurrent neural network yang salah satunya computational cost-nya tinggi. Kita bisa mulai dari feedforward network. Jadi feedforward network ini operasinya seperti ini. Sebenarnya ide dari feedforward network ini sebenarnya awalnya ada dari neurologi, neuroscience. Ya misalnya ada suatu jaringan syaraf yang terkoneksi dan kita ada propagation dari suatu titik syaraf ke syaraf yang lain. Dan informasinya itu dipropagate dari input yang sumbernya itu banyak, misalnya X1, X2, Xi atau X ke N bebas. Lalu ada weight yang di-compute juga. Jadi pada saat kita mendapat suatu input X1, kita mengalihkan dengan W1, dan X1, X2 dengan W2, Xi dengan Wi. Lalu kita sum operasi ini, dan kita juga menambahkan bias di sini. Mungkin ini nggak sepenuhnya merepresentasi cara kerja otak manusia atau otak hewan, tapi ini salah satu pemodelan yang dipakai yang terinspirasi dari neuroscience. Lalu metode lain yang tadi sudah disebut itu convolutional neural network yang biasa dipakai di computer vision. Bedanya di sini memang setiap part dari tokens itu bisa kita lakukan suatu operasi melalui filter yang namanya convolutional filter,
yang sangat populer di bidang-bidang misalnya ECE, EE, itu sangat populer, yang signal processing dengan sebutan convolutional filters. Jadi ini salah satu metode di mana kita nggak perlu set parameternya dari filters yang kita punya, tetapi weights yang ada dalam convolutional filters ini sebenarnya trainable. Jadi ini yang membedakan dengan bidang double E yang mungkin dulu lebih fokusnya gimana tune angka satu persatu si filter yang ada, tapi dengan model ini filter yang ada itu memang angkanya bisa berubah tergantung dari training model itu sendiri. Jadi ini saya bisa jelaskan, misalnya ada satu sentence, lalu kita ambil misalnya bigram, weight sama for, misalnya ini vector representation ya. Lalu kita lakukan satu operasi, sehingga kita bisa menghasilkan satu digit yang sudah teroperasi dengan convolutional filter. Lalu misalnya kita punya berbagai macam filter yang ada, lalu kita bisa melakukan max pooling, dan kita bisa semacam kompres informasinya menjadi dari satu layer yang panjang ini bisa jadi satu. Dan akhirnya kita bisa pakai buat prediksi. Misalnya kalau kita punya dua macam labels, misalnya sentimen ada dua labels, positif negatif, kita bisa pakai di satu positif, satu negatif. Atau kalau ada neutral, mungkin tambah satu lagi. Tipe model lainnya itu recurrent neural network, yang sangat populer di NLP. Jadi modelnya kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi kita punya suatu input yang kita ubah jadi vector representation, lalu kita masukkan ke dalam model, dan di model ini ada weight yang ini W of H, ini weight-nya, dan ada juga hidden states yang dipass dari suatu time ke time step yang lain. Dan pada akhirnya kita punya semacam sentence representation dari I love my orange. Dan kalau misalnya ini kasus language modeling, misalnya I love my orange, habis itu kata apa? Okay. Jadi kita bisa melakukan prediksi next word. Misalnya ini kita punya satu distribusi vocabulary, terus kita coba menebak yang paling mungkin itu kira-kira apa untuk menjadikan kata setelah kata orange. Saya juga mau include transformer di sini. Jadi transformer ini salah satu model yang tadi saya sudah sebut sangat revolusioner karena memang dia mengubah complexity dari sebelumnya recurrent yang ini ada di slide saya juga, n d square, dia ubah menjadi n square d. Cuma memang n square d memang ada trade-off-nya. Misalnya kalau kita punya teks sangat panjang, memang complexity jadi quadratic. Tapi kalau kita lihat dari operation dan maximum path length, memang sebelumnya ON jadi O1. Maksudnya memang sebelumnya kita harus input satu persatu, misalnya di RNN, kita perlu masukin satu-satu secara sequential, tapi untuk transformer kita bisa langsung masukkan input secara sekaligus, sehingga jadi O1, yang sangat efisien dan sekarang cenderung sering dipakai untuk pemodelan. Karena memang ada juga research yang mencoba membuktikan kalau misalnya transformer itu bisa memodelkan segala jenis fungsi. Mungkin juga ada juga yang membuktikan untuk RNN, dan sebenarnya kalau kita pakai RNN untuk transformer mungkin hasilnya tidak akan begitu jauh bedanya, tergantung tas juga. Tapi kalau kita tune dengan baik, ya sebenarnya transformer juga bisa outperform RNN, atau mungkin setidaknya angkanya mirip lah kalau benar-benar ditune dengan baik. Saya juga mau membahas tadi ada persoalan kan yang saya sudah sebutkan, misalnya untuk NLP sendiri itu sebenarnya ada problem, misalnya bagaimana kita bisa memap dari suatu discrete space yang discrete menjadi space yang continue. Metode-metode yang sebenarnya populer yang dipakai biasanya word to fact, Glove atau Fastex. Jadi ini salah tiga yang sering dipakai untuk untuk belajar gimana merepresentasikan suatu kata dalam suatu continuous space. Misalnya saya ada contoh ini di bagian kiri. Misalnya king sama queen, sebenarnya dia ada kalau misalnya kita ubah representasi ini menjadi
tiga dimensi, kita bisa memetakan king itu di sini, queen itu mungkin agak banyak king. Tapi kalau kita bandingkan dengan man dan woman, sebenarnya bisa lihat ada compositionality dari semantics. Jadi kalau misalnya semantics yang man dan king memang cukup dekat, karena memang man dan king sering dianggap sebagai satu entity yang sama, atau king itu biasanya man dan queen itu biasanya woman gitu. Cuma ada beberapa case yang lain yang sekarang jadi isu penting di bidang NLP, misalnya ada beberapa pekerjaan yang diatribut ke man atau diatribut ke woman yang jadi bias. Cuma memang yang kita pelajari dari waktu kita bangun word embedding memang berdasarkan dari distribusi data. Jadi kalau datanya memang cukup bias, memang hasilnya memang mencerminkan dari data yang kita punya. Jadi memang metode word embedding ini sangat powerful. Khususnya di awal-awal 2013 sampai 2016 ini sangat revolusioner, sangat maksudnya memang merubah cara pikir. Dari sebelumnya kita berpikir kita harus pakai frequency base, misalnya TF-IDF atau back of words yang biasanya kita pakai secara tradisional, tapi ternyata kita bisa masuk ke dalam tahapan yang lebih tinggi, misalnya meaning. Kita bisa pakai suatu representasi yang ada informasi meaning dibandingkan secara leksikal yang tadi udah disebut. Lalu tren-tren yang lain, misalnya untuk self-supervised pre-trained models, ini juga salah satu yang lagi booming. Misalnya contohnya BERT. BERT ini salah satu model yang sebelumnya sebenarnya ada lagi satu namanya Elmo di 2019 juga. Tapi BERT sepertinya pamornya lebih tinggi karena dia juga pakai transformer. Jadi BERT ini menggunakan transformer untuk dipakai untuk self-supervised training. Jadi kita punya suatu data yang cukup banyak yang unlabeled. Terus kita bisa train menggunakan MassLM objektif. Maksudnya MassLM objektif ini kita bisa kita kasih masking di output dan kita coba predict. Dan jadi ceritanya model ini berusaha untuk belajar suatu bahasa berdasarkan sequence yang ada. Lalu model ini ternyata kita bisa pakai juga untuk fine tuning berbagai macam downstream task. Misalnya kita mau pakai untuk question answering atau mau pakai untuk name recognition atau entailment, kita juga bisa pakai model yang sudah di-train ini untuk menyelesaikan task tersebut, yang hasilnya cukup surprising karena hasil yang bisa dicapai itu cukup jauh beda, cukup signifikan. Misalnya kalau sebelumnya state of the art sebelumnya sekitar 75, ternyata BERT ini cukup sangat bagus, bisa memberikan margin yang cukup tinggi, misalnya 7% di sini on average. Jadi memang ini salah satu mungkin ini bisa dibilang salah satu cara breakthrough di bidang NLP yang membuat NLP tiba-tiba booming lagi. Tiba-tiba NLP seperti hype lagi karena ada pre-trained models yang muncul tahun lalu. Dan BERT ini memang salah satu papernya sendiri pun bisa dibilang impact-nya sangat besar dan juga jadi salah satu best paper di ACL. Jadi kalau misalnya teman-teman masih belum tahu BERT itu apa, bisa coba baca-baca papernya, atau mungkin ada blog yang juga mendokumentasi BERT itu seperti apa, bisa coba dibaca. Tapi yang salah satu yang revolusioner di sini karena model yang dipakai ada transformer, dan juga dengan data yang tanpa label, kita bisa pakai untuk membuat suatu model mengerti suatu bahasa lebih baik. Ada beberapa varian dan state of the art yang baru dari BERT ini, dan sangat banyak. Saya nggak bisa sebutkan semuanya. Tapi ini salah satu yang notable. Misalnya Roberta. Roberta ini salah satu model yang dipropose. Dia ada memodifikasi beberapa bagian dari BERT dan menghilangkan satu objektif, next sentence prediction, dan ternyata hasilnya jauh lebih bagus.
Lalu ada model-model lain, misalnya untuk model-model yang bisa dipakai untuk berbanyak bahasa, misalnya multilingual BERT, ada juga namanya XLM Roberta. Lalu ada model-model lain yang dibangun supaya model pre-trained model yang ada tuh cukup efisien, misalnya Albert sama TinyBird. Cuma bedanya Albert ini dia di trainingnya memang sudah terkompresi saat di training, kalau TinyBird ini kompresinya setelah model itu jadi. Jadi memang model-model sekarang karena BERT memang cukup besar, sampai 100 million parameters. Jadi sekarang ada ada wave baru untuk membuat suatu model-model yang lebih efisien, lebih kecil, yang GPU yang tidak begitu bagus pun masih bisa dipakai untuk fine tune task dengan menggunakan pre-trained model yang besar ini. Saya bisa lanjut ke ada task-task lain yang cukup lebih menantang, misalnya generation task yang menggunakan sequence-to-sequence model yang tadi disebut untuk machine translation. Model ini memang cukup menarik. Jadi misalnya kita punya yang tadi encoder, lalu kita punya decoder yang kita gunakan untuk menjadi suatu teks. Saya ingin fokusnya lebih ke varian model ini yang disebut attention model. Jadi awalnya attention model ini dipakai untuk neural machine translation. Jadi ada bagian yang ditambahkan yaitu konteks yang di sini yaitu attention. Jadi untuk misalnya kita punya suatu bidirectional RNN, lalu setiap input itu kita calculate weight masing-masing yang ada alpha ini. Dengan asumsi sebenarnya setiap input itu tidak sepenuhnya penting, tidak equally penting. Jadi saat kita menggunakan model encoder-decoder, mungkin ada part-part yang penting, ada part-part yang kurang penting. Jadi attention model ini dipropose untuk kita supaya bisa reweighting masing-masing time step dari input, dari hidden state dari suatu input, supaya kita cuma pakai input-input yang penting saja. Mungkin input yang nggak penting mungkin kita bisa abaikan, tapi yang penting memang harus kita lebih fokuskan. Misalnya contohnya ini salah satu attention yang bisa divisualisasi untuk NMT. Misalnya ada berapa kata yang sebenarnya lebih yang cukup align dengan kata lain di bahasa lainnya. Cuma memang ini bukan 100% alignment, tapi memang kata ini kata yang ada di atas itu memang ada relasi yang sangat dekat dengan kata yang ada di bahasa yang satunya lagi. Jadi attention model itu memang sangat menarik karena juga bisa divisualisasi dan juga kita juga bisa tahu ternyata kata ini itu memang berapa kata ini memang penting untuk ada supaya kita bisa memprediksi dengan benar. Saya juga ingin share ada satu model yang sangat menarik yang kalau di Twitter ini salah satu model yang tiba-tiba jadi salah satu jadi hot topic, yaitu namanya GPT-3 yang dirilis oleh OpenAI. GPT-3 ini menarik karena memang dari jumlah size model yang cukup luar biasa besar, ada 175 billion parameters, dan kalau misalnya kita mau pakai sendiri di GPU kita juga mungkin nggak cukup karena mungkin harus diparallelize di banyak GPU. Dan menariknya lagi, memang GPT-3 ini sudah banyak yang menguji kalau misalnya GPT-3 ini cukup baik untuk dipakai untuk Turing test yang saya tahu. Jadi hasil dari GPT-3, misalnya generation dari GPT-3 ini cukup mendekati seperti manusia yang maksudnya cukup natural gitu ya. Ya memang ini mungkin kalau untuk researcher ini cukup trivial. Misalnya kalau kita punya parameter cukup besar dan kita train dengan dataset yang sangat banyak, memang model bisa cukup memorize teks-teks yang ada dan memang cukup baik untuk misalnya untuk dipakai untuk summarization, dipakai untuk question answering. Tapi satu hal yang menarik dari GPT-3 ini karena
zero shot capability yang ada. Jadi zero shot di sini maksudnya kita tanpa memberitahu dia tuh harus task seperti apa. Maksudnya kita tanpa melatih dia untuk bisa ahli dalam satu task, tapi kita bisa menggunakannya untuk melakukan task yang sebenarnya dia tidak pelajari sama sekali. Itu namanya zero shot. Atau misalnya one shot, ini berbeda. Jadi one shot ini kita masukkan sedikit example, sehingga model tahu input-outputnya apa, sedikit, dan model tuh bisa adapt. Ternyata metode cara align task ini tuh seperti ini, cara kerja task ini seperti ini, jadi model bisa langsung belajar dari task, dari example yang sedikit itu. Atau juga few shots juga ya juga kita berikan beberapa examples kepada model dan akhirnya kita coba evaluate, model ternyata dengan example yang sedikit model juga bisa memprediksi dengan benar. Jadi ini salah satu results yang ada di papernya yang GPT-3. Yang menarik ini yang tadi saya bilang zero shot, karena hasilnya sangat bisa dibilang cukup baik, mungkin sangat baik untuk zero shot, karena untuk BlueScope 2020 ini tanpa belajar sama sekali, hasilnya cukup surprising, karena kalau dibandingkan dengan beberapa model lainnya memang masih jauh sih, karena memang mereka juga ada fine tune, tapi untuk model yang sama sekali nggak belajar dan disuruh untuk melakukan suatu task yang tidak dipelajari sebenarnya sangat hebat ya. Dan kalau kita bisa lihat memang ada trik-trik tertentu yang bisa dipakai untuk GPT-3. Misalnya untuk zero shot sendiri sebenarnya kita dalam mendefine task description memang harus jelas. Misalnya kita mau translate English to French dan akhirnya saat kita kasih prompt dia bisa kasih hasil keys dalam bahasa French. Jadi ini salah satu finding yang cukup surprising yang ada di paper. Dan sepertinya sekarang juga sudah ada akses untuk API-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau coba juga bisa request si aksesnya dan bisa bermain dengan GPT-3. Lalu ada ini salah satu bagian yang terakhir, itu NLP di bahasa Indonesia yang saya ingin share. Karena ini juga relate dengan pekerjaan yang saya kerjakan tahun ini. Jadi background-nya bahasa Indonesia itu memang salah satu bahasa yang kalau di area NLP memang low resource hitungannya. Memang researcher juga bilang, bahasa Indonesia itu bukan bahasa yang kita bisa train dengan data yang banyak. Jadi biasanya datanya itu cukup sedikit, misalnya 1000-an, 100-an samples, dan kita nggak bisa train model yang baik karena memang keterbatasan data. Tapi kalau kita pikir lagi, sebenarnya bahasa Indonesia itu salah satu bahasa yang paling populer di internet. Kalau kita lihat dari statistik, sebenarnya bahasa Indonesia tuh kalau lihat dari ranking ya, itu ranking 4 di dunia penggunanya. Kalau penggunanya 4 terbesar di dunia, masa sih datanya nggak bisa dipakai sih buat research. Kalau sekarang memang researchnya memang fokusnya banyak ke data-data European languages atau enggak Chinese atau Indian juga sudah mulai growing besar. Tapi kalau misalnya Indonesia ini memang problemnya lebih ke datanya memang belum ada effort yang besar untuk kita bisa bangun data bareng-bareng, kita bisa punya datasets yang kita bisa share untuk researcher, karena memang dataset untuk NLP memang cukup khusus, dan mungkin kalau misalnya ada yang bilang open government data juga kita mungkin nggak bisa pakai karena datanya juga bukan data yang natural language ya, tapi datanya lebih ke pinpoint angka-angka. Jadi memang Indonesia ini sebenarnya pasarnya besar, tapi memang effortnya masih belum besar, masih kurang besar untuk research. Jadi problemnya apa aja untuk research bahasa Indonesia? Jadi waktu saya TA sendiri, waktu saya di S1 di ITB, datanya memang yang saya punya juga kira-kira 1000, dan pada akhirnya datanya saya nggak bisa share ke orang-orang karena datanya memang ada agreement kalau nggak boleh share data,
dan datanya tuh milik pemerintah, nggak boleh kita bagi untuk researcher lainnya. Dan menurut saya ini ada salah satu hal yang menghambat untuk kemajuan research. Karena memang kalau kita bandingkan Indonesia dengan negara-negara lain sudah maju sekali. Maksudnya mereka data yang mereka collect pun yang juga pakai dana pemerintah biasanya juga di-share. Tapi memang nggak semua data di-share. Kalau misalnya datanya cukup personal atau sensitif, mereka nggak share. Tapi kalau data-data yang, nggak apa-apa deh di-share demi kemajuan research, it's okay gitu, mereka share. Dan dataset juga susah bisa diakses. Yang tadi saya bilang karena pertama nggak bisa share, lalu juga nggak ada standar. Jadi kalau kita dibilang dataset misalnya dataset machine translation sekarang apa ya buat bahasa Indonesia, kita mungkin nggak bisa jawab gitu secara langsung untuk researcher NLP yang ngerjain bahasa Indonesia. Kita mungkin kita cek dulu karena memang nggak ada dataset standar yang kita bisa bilang kita langsung pakai dataset itu. Lalu juga ada problem lain, misalnya kita susah untuk memproduksi hasil riset karena biasanya kode-kode yang kita pakai biasanya kita nggak share di GitHub repository, atau enggak kodenya memang mungkin nggak cukup masih kotor, dan juga split datasetnya juga beda-beda untuk setiap research, jadi kita nggak bisa compare apple to apple. Jadi ada dua paper misalnya, kita bisa datanya sama tapi splitnya berbeda gitu, jadi mereka nggak bisa saling compare, jadi kan kita nggak tahu ya yang mana lebih bagus daripada yang lain. Jadi kita ada suatu inisiasi project yang sangat besar bisa dibilang. Ini join dari 6 institusi, jadi ada 2 dari company, 4 dari university. Kalau dari university ada Hong Kong University of Science and Technology, itu dari saya dan saudara Samuel. Lalu ada juga dari UI, ini Mas Rahmat. Lalu Institut Teknologi Bandung, ini berapa orang, ada Brian, ada Ibu Ayu, lalu ada juga UMN, Karisa, dan kita juga join dengan 2 company besar, bisa dibilang. Satu besar karena produknya banyak, satu lagi karena memang salah satu, misalnya Prosa.ai, ini juga salah satu perusahaan yang mengerjakan AI, NLP, jadi memang 2 perusahaan ini sangat relevan. Jadi kita dari 6 institusi memang kerjasama untuk membangun benchmark bersama-sama. Jadi benchmarknya kita ambil rencana bisa dipakai untuk anak-anak tugas akhir misalnya, yang research S1, S2, S3 bisa pakai. Lalu kita juga kasih resources, misalnya BERT models, pre-trained models yang harusnya di-train pakai TPU atau GPU yang banyak, tapi kita buatin, lalu kita open source, kalian tinggal pakai gitu. Jadi kalian nggak perlu train dari awal yang memang effortnya sangat besar. Dan kita juga ada task-task yang cukup menarik untuk bisa dicoba. Dan ya bersyukur sekali ini papernya juga accepted di AACL. Ini salah satu top conference yang sebenarnya mereka baru mulai Asia Pacific chapter, tapi sebagai conference yang di bawah naungan ACL, ini salah satu prestige yang tinggi, karena juga untuk conference seperti ini tidak mudah untuk bisa diterima. Terakhir saya ingat sekitar 20% ini acceptance rate-nya, jadi 75% paper tuh pasti ketolak, dan 70% paper ketolak itu kan sadis ya, cukup banyak. Jadi cukup bersyukur ini bisa lolos, dan jarang-jarang juga ada institusi Indonesia yang bisa lolos ke conference ACL. Soalnya biasanya ada orang Indonesia tapi dia kuliah misalnya kuliah di United States gitu, atau dia kuliah di Eropa dan institusi mereka gitu. Tapi ini pertama kali yang saya lihat kita bisa masuk main conference dari institusi Indonesia, itu salah satu achievement sih menurut saya. Lalu ada 3 contribution yang dari paper ini yang tadi sudah bilang. Kita punya datasets, kita juga punya dataset yang unlabeled yang 4 billion words yang akan kami rilis karena masih dalam proses. Jadi kita punya 12 task, ada dataset sangat besar, dan ada models BERT dan Albert. Ini 12 task yang kami introduce di paper ini. Bisa dilihat ada
berbagai macam task, dari klasifikasi yang single sentence, ada yang single sentence pair, ada juga yang sequence labeling, misalnya NER, POSTEC, dan style juga berbeda, ada yang colloquial, ada yang formal, domainnya berbeda-beda, dan jumlah datanya juga lumayan ya. Beberapa task memang sebenarnya sudah ada dari existing work, cuma memang kami mencoba untuk menstandarisasi untuk splitnya, misalnya trainingnya yang mana, tes yang mana, evaluation yang mana. Jadi kalau misalnya mau langsung mau cobain pas dan mau bandingkan hasil dengan yang lain, itu bisa maksudnya comparable, dan hasilnya itu kami akan cantumkan di website Indo Benchmark yang sekarang juga masih under construction. Jadi semoga akhir minggu ini atau minggu depan sudah bisa rilis semuanya. Dan ini Indobird yang saya udah sebut sebelumnya. Jadi ada dua tipe Indobird. Satu yang biasa, satu yang light. Maksudnya light ini memang modelnya sangat ringan. 10-30 kali lebih ringan. Jadi kalau misalnya mau hasilnya bagus tapi punya mesin yang bagus juga, jadi bisa pakai Indobird yang large. Tapi kalau misalnya mesin sudah limited, maksudnya nggak punya kapasitas yang besar, tapi masih pingin dapat hasil yang lumayan, Indobird Lite bisa jadi salah satu model yang dipakai. Dan kami juga akan rilis datasets yang sudah dikompil dari banyak sumber. Ini kalau ditotal 24 GB, 23,43 GB. Ini sumbernya banyak sekali dan kami sudah pre-proses dengan step yang cukup banyak. Jadi kalau bisa dipakai, bisa langsung dipakai dengan udah bersih gitu ya, sudah bersih bisa langsung dipakai. Cuma memang ada beberapa data yang kami nggak akan rilis, misalnya Twitter kami tidak akan rilis karena memang ada copyright, jadi tidak boleh. Tapi selain data-data yang Twitter, kami akan rilis jadi satu bundle yang besar, sehingga kalau misalnya ada rekan-rekan juga mau mencoba untuk training model yang besar, bisa menggunakan Indo4B. Dan prosedur latih dan evaluasi ini cukup simple sebenarnya. Kami juga nanti ada sisipkan kode di repository, jadi bisa coba juga. Jadi intinya modelnya bisa pakai Indobird, lalu Indobird sebagai buat vector representation dari sentence tersebut. Lalu ada classifier yang harus ditambahkan di atasnya karena kita perlu tahu labelnya berapa banyak. Lalu kita bisa fine tune juga Indobird sehingga Indobird ini bisa adapt dengan baik ke downstream task yang mau dicoba. Nanti untuk informasi detailnya nanti bisa dicek juga di repository kami. Mungkin kalau ada informasi yang belum ada di website atau di GitHub, mungkin tunggu 1-2 minggu karena memang kami juga masih bekerja untuk prepare si repository dan website-nya juga. Ini hasil dari eksperimen yang ada, jadi kami compare dengan Fastex yang udah ada, kita coba train pakai Indo4B, nyata lebih bagus. Lalu kami juga bandingkan dengan model-model lain XLM yang lebih besar, jauh lebih besar modelnya dan data lebih banyak di train, dan Trilingual Bird juga. Dan kami bandingkan juga dengan Scratch, karena kami ingin tahu kalau misalnya tidak menggunakan pre-trained models, hasilnya seperti apa, tapi kalau udah ditambah pre-trained models, margin yang bisa dicapai itu seperti apa, seberapa signifikan improvement yang bisa dicapai. Dan ini juga beberapa analisis, misalnya pingin model yang kecil dan bagus, bisa dilihat dari grafik ini, kira-kira perlu pilih yang mana. Misalnya Indobird Lite ya, kalau misalnya mau parameter yang paling kecil dari X, kalau Y-axis-nya dari performance. Jadi bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Ini situs di Hugging Face, kami juga sudah upload modelnya di Hugging Face, dan baru 3 hari downloadnya juga lumayan banyak, jadi bisa dicek di situs Hugging Face bagaimana cara untuk menggunakan model yang kami sudah upload di sini. Ada juga sih stepnya, jadi ada dokumentasinya gimana cara untuk dipakai di modelnya. Dan ini informasi lainnya, misalnya papernya, ini link ke paper, ada link ke modelsnya, dataset sama starter code,
untuk websitenya semoga minggu depan sudah dapat informasi yang sudah diupdate dengan informasi yang terbaru. Dan sedikit informasi juga dari komunitas NLP yang ada di Indonesia, kami juga akan ada sesi untuk Indo NLU di Bedah Paper 10 dan akan ada di YouTube Live. Jadi kalau misalnya ingin join, ingin tahu lebih lanjut mengenai model ini, project ini, dan kan kalau ini kan saya sendiri, masih ada beberapa authors yang lain yang memang kami kerjanya beda-beda. Maksudnya ada yang porsinya ngerjain modelsnya, ada yang porsi ngerjain tasnya. Jadi kami akan presentasi lebih komprehensif, lebih detail. Kalau misalnya ada pertanyaan yang mungkin ada pertanyaan yang sangat spesifik, bisa disampaikan di sini dan bisa ikut juga sama acara Bedah Paper. Oke, ini slide terakhir, salah satu slide terakhir, tips untuk memulai mengerjakan deep learning for NLP. Untuk deep learning for NLP, menurut saya pertama yang harus dicoba itu harus practice by experience. Jadi pertama coba dites dulu, coba buat kode sederhana gimana, coba bikin satu feedforward network, misalnya satu layer, misalnya kita ambil satu task yang paling sederhana, misalnya sentiment analysis gitu ya. Kita coba gimana cara preprocess datanya, gitu, gimana cara masukin input, keluarin output, dan update si modelnya gimana. Itu mungkin step pertama yang bisa dipakai. Lalu kalau misalnya mau lebih gampang lagi, bisa coba dari Indo NLU. Kalau misalnya kami sudah selesai prepare dataset semuanya, nanti bisa dicek websitenya dan repositorinya dan bisa akses dataset Indo NLU. Saya ambil satu task atau dua task dan coba cari tahu bedanya apa antara single stabling dan classification yang multi-class yang lain. Dan juga coba beberapa tools deep learning. Kalau menurut saya recommend PyTorch atau TensorFlow. Tapi kalau untuk researcher biasanya sekarang lebih cenderung PyTorch. TensorFlow juga ada beberapa orang pakai, cuma tergantung sih. Ini tergantung community-nya yang mana lebih besar di topik-topik tertentu. Misalnya kalau NLP biasanya sekarang PyTorch lebih kuat karena ada support dari Hugging Face, ada support dari Facebook karena Facebook yang support PyTorch. TensorFlow yang support Google. Memang karena Hugging Face cukup exposure-nya cukup besar untuk model-model misalnya BERT, Transformers. Mungkin itu salah satu cara untuk start lebih gampang dengan PyTorch. Tapi kalau misalnya memang punya dasar TensorFlow juga nggak masalah untuk lanjut di TensorFlow. Dan menurut saya dari sisi praktisi dan peneliti ini, maksudnya saya juga ngerjain cukup applied, tapi saya juga karena saya students yang PhD students, jadi juga perlu research, perlu cari tahu model-model baru, paper-paper terbaru. Jadi menurut saya ada kombinasi yang bagus kalau misalnya kita memang apply, kita cobain, tapi kita juga update diri dengan model-model terbaru. Jadi setidaknya kalau kita nggak ngerjain, tapi kita update diri, mungkin kita dapat knowledge baru dan dapat kepikiran ya, ide-ide baru yang kita bisa pakai. Kadang-kadang memang perlu ada sense-nya gitu ya. Jadi kalau kita sudah berapa lama, kita bisa punya sense, kalau task ini bagusnya model ini. Kalau misalnya model jelek, mungkin kita ada problem di hyperparameter tertentu. Mungkin juga kita pikiran, ternyata ada intuisi untuk menambahkan modul ini karena alasan A, B, C, D gitu. Biasanya memang perlu waktu buat belajar ini dan biasanya sih nggak instan ya belajar seperti ini untuk benar-benar mengerti. Tapi memang harus dimulai sih. Dan walaupun panjang, tapi biasanya iya sih. Tapi menurut saya sih ini worth it sih kalau misalnya ada yang memang tertarik banget dengan deep learning. Sekarang tuh waktu yang paling tepat sih. Salah satu yang paling tepat untuk mulai. Kalau sekarang resource sudah sangat banyak dan iya maksudnya ya karena trennya memang sekarang arahnya ke deep learning dan menurut saya juga mungkin deep learning mungkin masih bertahan berapa lama dan mungkin bisa jadi hal yang rewarding ya. Khususnya kalau misalnya ada yang mau cari kerjaan juga atau yang punya curious mind sama hal-hal yang
yang baru, yang menarik. Mungkin deep learning juga salah satu hal yang salah satu metode yang harus dicoba. Oke, terima kasih untuk waktunya sudah mendengarkan presentasi saya, dan ya jika ada pertanyaan bisa lewat email saya, atau mungkin habis ini juga ada sesi pertanyaan. Kalau mau lihat profil atau kode-kode saya yang dari hasil research yang sebelumnya, bisa cek juga di GitHub dan website. Oke, terima kasih. Oke, mantap. Emang Gensa is cool ya. Nah, jadi pertanyaannya udah banyak yang masuk nih, Gen. Nanti kita bakal bacakan bentar. Tuhan mungkin minta waktu 3 menit bentar ya buat pesan sponsor. Oke, nggak apa-apa. Oke. Ini di stop sharing bentar nggak apa-apa ya? Yep. Okay. Nah, jadi ya dari Nusantara Webinar ini sendiri sebetulnya itu adalah program dari Nusantara Academy. Nah, di Nusantara Academy sendiri kita itu bikin pelatihan course. Sekarang itu yang lagi buka ada Kotlin, lalu ada Data Science, IoT atau Internet of Things, lalu ada AWS, lalu sama satu lagi itu Data Science, IoT, Kotlin, AWS. Ya, nah ada 4 itu yang kita buka saat ini. Let me go to the toilet first. Nah, lalu di sini itu kita lagi ada promo. Jadi karena kita sedang launching untuk websitenya, yaitu website Nusantara Academy, itu teman-teman nanti bisa akses di academy.nusantek.com. Kita ada promo untuk course-nya, nanti harganya jadi 150.000 saja dengan menggunakan kode kupon GL Nusa Academy _650K. Nanti misalnya teman-teman mau tanya tentang bagaimana cara pakai kuponnya atau bingung menggunakan kuponnya, bisa kontak di sini. In Indonesia, there is kayaknya ada yang kebuka ya. Oh iya. Oke. Kayak Samca deh. Iya. Nah, ini salah satu researcher-nya ada yang join juga nih, Samca ya. Nah, nanti teman-teman yang mau join buat misalnya mau belajar tadi, itu bisa lihat di website-nya Nusantara Academy. Website-nya itu bisa dilihat di sini. Sebentar. Nah, ini website-nya academy.nusantek.com. Lalu kalau misalnya teman-teman buka course-nya, sekarang kita sedang pindah-pindahkan course yang lagi jalan. Itu ada IoT yang sudah kita pindahkan ke web Nusantara Academy dan juga Kotlin. Nah, nanti menyusul juga yang course-course yang lain. Tapi course lain pun sebenarnya kita tetap buka pendaftaran. Jadi teman-teman yang mau daftar tadi misalnya untuk data science, lalu AWS, itu bisa kontak di nomor tadi saja. Nah, untuk daftarnya nanti cukup klik misalnya di sini IoT. Teman-teman mau ikut IoT, lalu di sini ada take this course. Nah, masukkan kode kuponnya di sini. Jadi dari 800.000, kalau misalnya teman-teman masukkan GL Nusa Academy _650K, nah itu di-apply kupon, nanti jadi 150.000. Nah, lalu check out. Nanti di sini cukup isi biodata, atau kalau misalnya bingung, nanti bisa klik di kanan bawah sini untuk kontak kami. Jadi begitu saja, intinya kita berlakukan promonya selama seminggu ke depan. Jadi kita akan mulai untuk course-nya itu tanggal 25 untuk IoT dan juga AWS, lalu tanggal 3 Oktober untuk Data Science. Nah, jadi mungkin itu ya bagi teman-teman yang penasaran bisa nanti kontak aja di nomor yang tertera di poster. Oke. Nah, jadi kita langsung aja kalau gitu ya di prosesi tanya jawab. Ini mungkin berarti misalnya Samca mau ikut jawab bisa nih kayaknya nih kan? Atau Samca mau sharing juga nanti gitu? Nah, ini pertanyaan yang pertama itu nih, ini ada dari Mas Dayuf gitu kan? Self-supervise itu sama dengan dummy kah? Gimana ya? Dummy di sini maksudnya gimana ya? Kalau menurut saya sih ini lebih ke apa ya?
Kadang-kadang kalau misalnya di image gitu ya, ada namanya pretext task yang ubah, misalnya ada image kita ubah jadi grayscale gitu ya, image-nya jadi grayscale, dan itu sebenarnya nggak dummy juga gitu. Itu emang bisa salah satu cara buat cara bikin label, tapi masih label itu berasal dari input gitu. Jadi itu nggak sepenuhnya dummy. Kalau saya sih mau sebutnya pseudo labels, karena dia labels tapi dia ada labels yang cukup baik, tapi memang bukan labels yang di-annotate. Oke. Nah, itu ya, mungkin untuk sesi tanya jawab ini mungkin karena ada juga bahasan-bahasan teknisnya, mungkin dengan dijelaskan di chatnya terlalu panjang. Kalau misalnya nanti dari penanyanya mau follow up lagi dan mau tanya langsung, boleh nanti di unmute aja. Jadi misalnya Mas Dayuf, misalnya mau tanya lebih lanjut, boleh di unmute. Nanti biar di diskusi dengan Mas Genta, karena mungkin kalau teknis nih dilihat pertanyaan-pertanyaannya lumayan banyak, yang panjang-panjang ngetik-ngetiknya. Nah, takutnya antara persepsi kita waktu membacakan pertanyaannya sama maksud dari penanya sendiri beda gitu. Jadi mungkin misalnya Mas Dayuf mau lanjut tanya boleh. Kalau misalnya nggak ada, nanti saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya itu dari Mas Dayuf juga nih. Bedanya nah, bedanya ANN dengan DL dalam kurung FFN. Lihat nggak Gen pertanyaan itu? FFN, RNN. Nah, itu apa ya? Ini kayak masalah term aja. ANN ini maksudnya Artificial Neural Network. Kalau yang tadi bilang FFN, Feed Forward Neural Network, itu sebenarnya sama gitu loh. Cuma termnya aja gitu. Nah, oke, misalnya Mas Dayu masih kurang seret sama jawabannya, boleh langsung ditanyakan ya. Oke, jadi kalau apa tadi berarti ANN itu adalah Artificial Neural Network. Iya, soalnya sekarang banyak kan jargon-jargon, nama-nama yang tiba-tiba muncul yang baru, padahal artinya sama. Ya, sebenarnya sama aja. Jadi sebetulnya itu sama, hal yang sama gitu ya? Hal yang sama. Oke. Interchangeable lah. Oke, sip. Nah, terus ini dari Mas Hansen Wiguna, terima kasih Genta untuk penjelasan dan presentasinya. Ingin bertanya, untuk penerapan NLP dalam sentimen analisis, apa ada saran atau tips untuk memakai model atau framework apa? Lalu, apa masih ada challenge untuk library bahasa Indonesia sendiri hingga saat ini? Mungkin yang challenge tadi udah sempat itu juga ya? Nah, yang ini nih, ada tips untuk pakai model framework apa nggak untuk sentimen analisis? Oke. Untuk Hansen, kalau misalnya untuk yang biasanya dipakai, saya bisa kasih saran yang tadi sih, yang tadi misalnya pakai, kalau memang sentimen analisisnya bahasa Indonesia, bisa coba cek Indobert yang kami sudah share tadi di slide. Itu ada, kami juga udah upload sih ke Hugging Face. Jadi dari model itu bisa dipakai buat fine tune task sentiment analysis. Kalau misalnya bahasa Indonesia ya, jadi bisa dicoba. Itu mungkin salah satu cara yang paling mudah, tapi juga hasilnya bagus. Karena memang pakai pre-trained model sekarang memang jadi satu tren yang sekarang jadi populer. Karena memang pre-trained model itu memang karena di-train dengan banyak teks, memang dia punya karena dia bisa dipakai sebagai sentence representation yang sangat bagus. Jadi kalau misalnya ditanya yang simple tapi bagus, bisa coba Indobert. Kalau challenge untuk library bahasa Indonesia, yang tadi udah disebutkan, memang challenge sekarang itu model pre-trained models tuh sebenarnya saya coba submit papernya bersama teman-teman yang lain, ternyata udah ada yang submit modelnya ke Hugging Face untuk BERT style buat yang Indonesia. Tapi memang data yang dipakai memang nggak begitu banyak untuk training dibandingkan Indobert yang di-train dari 23 GB data. Ya, bayangkan 23 GB data. Jadi untuk model yang di-train dengan banyak data memang hasilnya pasti jauh lebih bagus. Tapi memang kita belum ada comparison sama model yang satu lagi yang sudah di-publish itu. Tapi kalau dilihat dari jumlah data training memang sangat jauh. Dan memang itu bottleneck sekarang sih. Bottlenecknya karena
data itu nggak terstandarisasi dengan baik untuk task, jadi kita susah untuk membandingkan model. Lalu juga untuk atau data teks yang tadi yang gede itu juga kita nggak punya. Jadi memang Indo 4B yang kita bangun itu memang harusnya bermanfaat ya. Soalnya memang udah dibersihin juga datanya. Mungkin berarti sebetulnya justru masalah atau challenge dari library bahasa Indonesia itu sendiri yang jadi alasan kenapa Genta dan kawan-kawan menginisiasi itu gitu ya, Indo 4B gitu ya. Iya benar. Karena style bahasa Indonesia juga cukup kompleks ya. Itu challenge juga sih. Misalnya kalau misalnya tas yang dipakai, maksudnya input yang dipakai itu memang lebih stylenya bahasa gaul gitu atau bahasa written text yang dari Twitter, kita kalau train pakai Wikipedia nggak akan masuk gitu ya, karena stylenya berbeda. Tapi mungkin ada transfer learning yang bisa dipakai. Maksudnya emang transfer dari style satu ke style yang lain. Tapi kalau misalnya kita memang punya datanya style yang itu dan dicampur dengan style yang berbagai macam, ada kemungkinan model kita lebih robust. Robust itu maksudnya lebih bisa dipakai untuk segala macam kasus. Begitu. Oke. Nah, jadi mungkin bagi teman-teman yang istilahnya mau bertanya langsung, ya kita dahulukan dulu yang sudah menyampaikan lewat chat. Tapi misalnya tadi Mas Dayuf atau Mas Hansen misalnya mau menimpali, itu silakan langsung aja di unmute lalu langsung disampaikan. Nah, oke, di sini itu tadi buat jawaban untuk Mas Hansen Wiguna. Nah, di sini ada dari Mas Timotius Yakti, untuk penentuan subjek dan objek ataupun predikat dari suatu kalimat selain menggunakan metode dependency parser, dapat menggunakan metode apa lagi ya kalau di dalam metode deep learning? Saya sebenarnya nggak begitu familiar dengan dependency parser untuk yang ini. Tapi kalau misalnya task ini jadi sequence labeling mungkin bisa. Kalau misalnya cuma penentuan yang mana subjek, mana objek, sama predikat. Atau ada lagi sih task yang memang, saya ingat ada task yang memang khusus untuk mendeteksi misalnya yang mana predikat, mana objek, mana subjek. Itu mungkin bisa cek papernya sih. Soalnya NLP itu memang cukup luas ya. Kadang-kadang memang nggak semua topik itu kita kuasai gitu. Cuma saya ingat yang saya pernah baca memang ada metode deep learning yang bisa dipakai untuk ini. Dan ya maksudnya memang mungkin ada cara masukin input ke modelnya berbeda dan tipe model yang dipakai juga mungkin berbeda dari task yang lain. Mungkin bisa dicek. Oke. Nah, itu ya buat Mas Timotius Yakti, misalkan mau tanya lebih lanjut boleh silakan di-unmute lalu ditimpali. Oke. Sambil nih kalau misalnya nggak ada tanggapan, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira bagi yang baru mau belajar NLP, bagusnya belajar dari website apa ya? Dan nama course-nya apa? Gitu. Ada tadi kan di akhir sempat ada saran gitu. Tapi mungkin di sini juga nanya ada website atau course-nya nggak ya yang bagus buat diikutin? Dari Nusantek nggak ada ya? Nah, belum ada nih. Mana tahu Genta tertarik jadi pengajarnya sih, boleh sih. Yeah. Tapi ya mungkin dari Genta sendiri pernah itu nggak sih, maksudnya kayak ambil course mungkin kayak apa di Coursera atau di apa? Nah, Nusantek sendiri sebetulnya mungkin jadi apa ya, cerita juga akademi itu sebenarnya alasannya karena banyak training di luar yang bahasa Inggris kan. Nah, kita sediakan yang bahasa Indonesianya gitu kan. Nah, kalau Genta sendiri maksudnya ada saran nggak buat course ya mungkin yang bahasa Inggris lah berarti kan? Kalau ini biasanya kalau misalnya yang berkaitan dengan deep learning bisa cek course-nya Stanford. Maksudnya namanya 224D ya. Saya nggak begitu ingat kodenya. Memang dia course-nya NLP for deep learning. Deep learning for NLP. Lalu ada juga course yang kalau misalnya mau belajar NLP aja, itu ada course yang lebih tua, yang lebih lama, tapi memang belajar fundamentalnya NLP sih. Yang course-nya Chris Manning yang awal-awal. Tapi yang baru-baru ini lebih ke deep learning. Jadi menurut saya sih coba kalau mau belajar NLP-nya coba course yang lama. Tapi kalau mau lebih
berkaitan dengan deep learning, ambil yang baru sih. Cuma memang bagus kalau bisa ikut dua-duanya sih. Jadi dapat knowledge metode NLP yang awal-awal itu seperti apa, tas-tas itu di-define seperti apa. Karena NLP ini cukup luas ya, cukup besar banget. Bahkan untuk belajar bagaimana menentukan metrik evaluasi aja itu setengah mati. Itu juga ada studinya sendiri gitu loh. Misalnya gimana caranya untuk mengevaluasi teks yang udah di-generate gitu. Itu gimana? Misalnya ada event evaluation-nya harus seperti apa, atau metriknya seperti apa. Itu juga kasus sendiri. Jadi sebenarnya NLP itu besar banget. Kalau mau masuk bidang NLP juga pasti nyemplungnya ke satu topik yang spesifik. Oke. Nah mungkin ini kali ya, ini kan Deep Learning for NLP Stanford. Yang dari YouTube ini maksudnya mungkin kali ya? Iya, yang dari YouTube bener. Karena mereka open banget sih. Mereka emang rekam terus mungkin karena kelasnya besar juga ya. Jadi kalau ada yang kelewat bisa lewat YouTube atau lewat dari channelnya Stanford Online. Bisa coba dicek. CS24N ini. Halo. Ya, halo. Terus Samta. Saya ikut nambahin aja. Ya. Terkait online course, karena berbeda dengan Genta, saya suka ngambil online course. Iya. Menurut saya sih kalau deep learning, kalau mau belajar praktikal bisa ambil deeplearning.ai yang ada di Coursera. Tapi berbayar sedikit. Ya, 5 course itu semua bisa dapat dari yang Genta ceritakan semua tadi. Basicnya dapat semua. Practical use case with PyTorch. Terus kalau waktu itu sih gue ngambil ada 2 lagi sebenarnya dari Udacity. Itu juga sama, itu biasanya dari Facebook ada ininya sih, ada scholarship-nya. Mungkin bisa cari PyTorch, Udacity scholarship deep learning gitu. Kalau tahun kemarin sih selalu ada. Berarti Mas boleh lempar pertanyaan yang tadi. Oh ya, oke, silakan Mas Timotius. Ya, gimana Mas? Iya ini tadi kan Mas Genta kan bilang ya. Halo, ya, kedengeran? Ya, kedengeran. Halo, kedengeran? Ya, kedengeran. Ya, oke. Tadi kan Mas Genta bilang ya untuk yang masalah mungkin penentuan subjek dan objek itu sendiri kan mungkin lebih untuk ke labeling aja gitu. Tapi di sini saya sih sebenarnya ingin menggunakan subjek dan objek ini untuk menentukan similarity dari suatu teks sih Mas. Jadi kayak penggunaan similarity teks sendiri kan saya menggunakan metode Gaussian similarity kan sebenarnya kan masih kurang begitu bisa menangkap inti apa yang dibicarakan gitu. Soalnya kan menggunakan word to vector sehingga kan terkadang arti kalimatnya kan vektornya meskipun dekat tapi kan belum tentu sama. Jadi saya menggunakan subjek dan objek itu untuk mengetahui apa sebenarnya yang dibicarakan antara kedua kalimat tersebut gitu. Nah, oleh sebab itu tadi makanya saya tanyakan ada nggak sih cara lain selain menggunakan definisi parser gitu untuk menentukan subjek dan objek dari suatu kalimat. Seperti itu sih Mas. Gitu. Mungkin ada metode yang misalnya prediksi triplets gitu ya. Triplets dari subjek, objek, dan predikat. Cuma saya memang untuk bidang ini saya nggak begitu familiar sih. Untuk yang soal subjek, objek, predikat. Untuk tasnya secara khusus itu memang perlu cek lagi sih, perlu research, perlu explore lagi, atau perlu mungkin googling sebentar untuk cari tahu. Tapi kalau jadi tasnya tuh ingin misalnya maksudnya tasnya given suatu kalimat ingin prediksi yang mana subjek, yang mana objek, mana predikat gitu kan. Maksudnya sekaligus langsung prediksi ketiga-tiganya. Sudah hilang. Kayaknya delay deh koneksinya Mas Timotius. Delay? Ya nggak tahu ya. Oke, ya mungkin lanjut dulu aja deh. Jadi balik dulu tadi dari yang pertanyaan tadi. Artinya tadi kita bisa dari Coursera atau bisa dari tadi satu lagi apa? Deep Learning. Oh iya. Nah, satu Coursera sama Udacity. Nah,
Coursera juga dia ada istilahnya apa ya, bukan scholarship juga tapi kayak financial aid gitu kali ya. Dia bisa kita bisa dapat gratis juga, tapi dia bakal kayak minta kita ngisi form apa istilahnya kayak alasan kita kenapa kita financial aid. Itu waktu itu pernah tuh coba klik, lalu ada form-formnya. Nah, tapi nggak tahu tuh apa sesulit apa sih untuk dapat financial aid dari Coursera. Nah, tapi intinya sih berarti bisa dari dua itu. Cuman memang ya dalam bahasa Inggris gitu course-nya. Nah, tadi sempat ada kelewat ternyata. Jadi si Mbak Sukma Nindi tadi di bawah ngingetin proses-proses NLP untuk analisis sentimen apa aja ya proses. Ini proses NLP maksudnya maksudnya step by step gitu. Iya, mungkin step by step NLP untuk analisis sentimen gitu. Oh, ya tadi sebenarnya waktu saya jawab pertanyaan dari Hansen juga sudah berkaitan sih untuk analisis sentimen. Yang prosesnya memang awalnya kan kita punya input, kita perlu proses misalnya datanya seperti apa untuk training. Lalu kita juga perlu kita bisa pakai yang tadi Indobird buat representation dari sentence-nya. Lalu dari representation itu kita bikin kita ada classifier yang buat detect dia itu sentimen positif, neutral atau negatif, atau mau lebih bisa juga lebih fine labels. Misalnya kalau mau dipetain lagi juga mungkin. Ya paling seperti itu sih prosesnya. Kalau mau detail banget ya sebenarnya juga tergantung tipe model seperti apa, trainingnya mau seperti apa. Tapi kalau mau yang sederhana, kita bisa ambil pre-trained models, terus kita fine tune untuk sentiment analysis. Oke. Nah, mungkin itu misalnya dari Mbak Sukman ini mungkin mau menimpali boleh. Sambil saya juga lanjut juga ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan saya kurang lebih sama, bagaimana untuk text summarization, model framework apa yang hasilnya bagus begitu bisa mendekati hasil ringkasan manusia? Kalau untuk text summarization saya lebih familiar dibanding yang tadi yang triplets. Kalau summarization biasanya ada sih model yang cukup terkenal yang melegenda sekarang dari tahun 2016, pointer generator. Itu idenya kalau summarization yang abstraktif, berarti kan sebenarnya beberapa bagian dari teks di input, misalnya teks dari suatu dokumen, itu sebenarnya kita bisa copy kan. Maksudnya dari summarization sebenarnya kan kita ambil ada beberapa pokok pikiran yang ada dalam input yang kita punya. Itu kita bisa pakai idenya untuk abstractive summarization. Jadi beberapa part dari input kita bisa pakai untuk generate si summary yang bagus gitu.